Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini, kelompok 4 yang beranggotakan Amalia Askatinisa, Anggi Andrean, Anissa Dwi Puspita, Arinda Widi, dan Asri Nastiti Primadani. Kita akan menjelaskan tentang etika dan tanggung jawab lingkungan hidup. Ada 7 topik yang akan dibahas pada video ini yang meliputi pengertian unsur etika, masalah yang timbul, teori lingkungan hidup, prinsip-prinsip etika lingkungan hidup, undang-undang tentang lingkungan hidup, dan yang terakhir adalah implementasi etika dan tanggung jawab lingkungan hidup. Kita masuk ke materi pertama, yaitu pengertian etika lingkungan hidup. Etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yang bermakna karakter, susila, dan juga adat. Adanya etika juga membantu manusia untuk mengambil sikap dan bertindak secara tepat dalam menjalani hidup ini. Nah, secara umum, etika lingkungan hidup merupakan nilai-nilai keseimbangan dalam kehidupan manusia yang berinteraksi dengan lingkungan kehidupannya terdiri atas aspek biotik, abiotik, dan juga kultur. Sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Nah, yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang unsur-unsur etika lingkungan hidup. Nah, setiap cabang etika ini memiliki unsur etika lingkungan hidup sebagai pengembangannya. Etika kehidupan ekonomi pun tidak hanya berpikir secara sosiologis ekonomis, melainkan juga secara ekologis. Setidaknya ada dua unsur utama dalam mengusahakan etika lingkungan hidup ini yang ditawarkan oleh Velasquez pada tahun 2005, yaitu yang pertama etika ekologi dan juga etika konservasi sumber daya yang bisa habis. Nah, yang pertama yaitu etika ekologi. Menyadarkan bahwa manusia ini bukanlah penguasa alam. Dalam hal ini perlu diubah sikap manusia yang antroposentrik, yaitu menganggap bahwa hanya dirinya yang pantas menerima pertimbangan moral. Nah, akibatnya semua yang di luar manusia ini tidak berharga dan pantas dieksploitasi tanpa kira-kira. Manusia ini harus menyadari adanya nilai intrinsik dalam tiap unsur non-manusia. Bagian-bagian lingkungan yang bukan manusia itu perlu dijaga. Tidak masalah apakah hal tersebut itu menguntungkan manusia atau tidak. Kemudian yang kedua yaitu etika konservasi sumber daya yang bisa habis. Mengacu pada penghematan sumber daya alam yang digunakan di masa mendatang, di sini mempertimbangkan kepentingan generasi yang akan datang. Nah, setidaknya ada dua macam kepedulian lingkungan, yaitu kepedulian lingkungan yang dangkal dan juga kepedulian lingkungan yang dalam. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai masalah-masalah yang muncul akibat lingkungan hidup. Yang pertama yaitu ada penipisan sumber daya alam. Penggunaan bahan bakar fosil seperti minyak bumi bertanggung jawab menciptakan pemanasan global dan juga perubahan iklim. Yang kedua yaitu adanya efek rumah kaca. Naiknya suhu permukaan bumi disebabkan karena panas yang diterima bumi terhalang oleh partikel-partikel gas yang dilemparkan dalam atmosfer karena ulah manusia sehingga tidak bisa keluar. Penyebabnya diantaranya karena pembakaran produk-produk minyak bumi dan juga batu bara. Hal ini akan berdampak negatif seperti memperluas padang pasir, melelehkan lapisan es di kutub, serta meningkatkan permukaan air laut. Yang ketiga yaitu ada pembuangan limbah beracun. Seperti yang kita ketahui, seringkali perusahaan membuang limbahnya ke sungai tanpa terlebih dahulu untuk mengelolanya agar tidak beracun. Akibatnya, air sungai menjadi tercemar sehingga tidak layak untuk dipakai. Ikan-ikan pun menjadi mati, bahkan limbah tersebut merambat ke air tanah yang mengakibatkan air tanah tersebut tidak layak untuk dikonsumsi. Hal ini tentunya dapat membahayakan kesehatan masyarakat setempat. Yang keempat yaitu ada hujan asam. Asam dari emisi industri bergabung dengan air hujan yang nantinya akan masuk ke dalam tanah, danau maupun sungai. Tentu hal ini dapat mengakibatkan kerusakan hutan, merusak gedung, dan bahkan bisa menghancurkan logam-logam beracun karena derajat keasamannya.
Kemudian ada penebangan hutan secara liar. Penebangan hutan secara liar tanpa menghijaukannya kembali akan berakibat sangat buruk seperti bencana yang terjadi akhir-akhir ini seperti longsor, banjir bandang yang dapat menelan korban jiwa yang tidak sedikit jumlahnya. Kemudian ada pencemaran udara. Pencemaran udara sebagian besar disebabkan dari pembuangan gas kendaraan bermotor dan proses industri. Ditambah lagi dengan kebakaran hutan yang asapnya sangat mempengaruhi kesehatan dan juga mengganggu jarak pandang kita dalam berkendara. Dan yang terakhir ada rusaknya lapisan ozon. Lapisan ozon ini berfungsi untuk menyaring sinar ultraviolet. Namun sekarang lapisan ozon menjadi rusak karena pelepasan gas klorofluorokarbon ke udara. Pengaruh terbesarnya disebabkan karena penyemprotan aerosol lemari es dan juga AC. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang teori apa saja sih yang ada di dalam etika lingkungan. Nah, untuk teori ini kita dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu antroposentrisme, dan yang kedua adalah biosentrisme, dan yang ketiga adalah ekosentrisme. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang teori etika lingkungan yang berjudul antroposentrisme. Maksudnya di sini sebagai apa sih? Di sini untuk teori ini menganggap manusia adalah sebagai kasta tertinggi dalam melaksanakan sebuah ekosistem yang ada di lingkungan, yaitu manusia sajalah yang berhak menjalankan etika. Untuk tumbuhan dan juga hewan itu tidak perlu. Namun di sini teorinya biasanya bersifat instrumentalistik, yaitu manusia hanya akan bertanggung jawab kepada lingkungan jika lingkungan itu bermanfaat untuk manusia. Sebaliknya, kalau misalkan lingkungan tidak bermanfaat untuk manusia, maka manusia akan enggan atau acuh terhadap lingkungan. Dan biasanya teori ini sering dikatakan teori yang egois, karena biasanya manusia mempunyai sikap yang ingin terus lebih dan ingin terus eksplor kepada lingkungan tanpa memperhatikan dampak untuk kedepannya. Nah, teori yang kedua yaitu teori biosentrisme. Maksudnya kayak gimana sih? Di sini seluruh kehidupan dan juga makhluk hidup mempunyai nilai dan juga berharga untuk dirinya dan lingkungan sekitar. Maksudnya itu kayak gimana sih? Seperti yang kita ketahui adalah manusia dengan lingkungan. Misalnya nih, manusia membutuhkan buku atau membutuhkan kayu-kayu, maka mereka akan menebang pohon dan juga melakukan reboisasi sebagai bentuk tanggung jawab kepada alam agar bermanfaat di kedepan harinya. Dan hal ini kita juga dapat melihat di kondisi simbiosis mutualisme antara kerbau, serangga, dan juga burung-burung. Biasanya kerbau-kerbau kan di atasnya ada serangga-serangga, maka akan dihinggapi oleh burung dan mendapatkan makanan dari si serangga di atasnya kerbau, dan juga kerbau ini akan merasa lebih nyaman karena terhindar dari serangga yang mengganggunya. Maka hal ini di sini kerbau juga bermanfaat untuk burung dan juga burung bermanfaat bagi kerbau. Jadi menimbulkan simbiosis mutualisme, dan hal ini menimbulkan dirinya bermanfaat terhadap makhluk hidup lain. Nah, teori yang ketiga yaitu teori ekosentrisme, merupakan teori lanjutan dari yang sebelumnya yaitu biosentrisme. Nah, di sini apa sih pembedanya? Di teori biosentrisme kita hanya membahas lingkungan abiotik seperti manusia, hewan, dan juga tumbuhan. Di lingkungan ekosentrisme kita lebih membahas luas nih. Jadi kita membahas tentang biotik dan juga abiotik seperti tanah, udara, dan juga air. Jadi kita hidup di alam semesta ini menimbulkan suatu ketergantungan dan juga rantai yang saling menguntungkan. Jadi kita menguntungkan untuk tanah dan tanah menguntungkan untuk kita, seperti itu. Jadi kita nggak bisa hidup tanpa bergantung dengan makhluk hidup lainnya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, yang selanjutnya ada prinsip-prinsip etika lingkungan hidup. Nah, di sini prinsip yang pertama yaitu prinsip tanggung jawab atau moral responsibility for nature. Kemudian yang kedua ada prinsip kasih sayang dan juga kepedulian. Kemudian yang ketiga ada prinsip hidup sederhana dan selaras dengan alam. Kemudian yang selanjutnya yaitu prinsip keadilan. Dan yang kelima yaitu prinsip demokrasi, dan yang terakhir mengenai prinsip integritas moral. Baik, di sini saya Anissa Dupusvita akan melanjutkan pembahasan terkait dengan peraturan perundang-undangan yang membahas mengenai perlindungan terhadap lingkungan hidup. Dasar hukum yang pertama berlandaskan pada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, Pasal 28H ayat 1, yang berbunyi,
Setiap orang berhak hidup sejahtera, lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Nah, pasal ini kemudian diperkuat dengan adanya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang juga menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Dasar hukum berikutnya tercantum dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, di mana pada pasal tersebut dijelaskan bahwa setiap orang mempunyai hak untuk berperan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian, dalam skala internasional terdapat Peraturan ISO 26000 yang merupakan standar pedoman penetapan CSR atau Corporate Social Responsibility yang mencakup 7 isu pokok. Nah, dalam 7 isu pokok tersebut, lingkungan termasuk salah satu di antaranya. Dasar hukum selanjutnya adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 74 Ayat 1 yang menyatakan bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Kemudian pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal Pasal 16 huruf D dinyatakan bahwa setiap penanam modal bertanggung jawab menjaga kelestarian lingkungan hidup. Sampailah kita pada pembahasan yang terakhir, yaitu implementasi etika dan tanggung jawab terhadap lingkungan hidup. Nah, pada kesempatan ini, kelompok kami memilih Unilever sebagai percontohan. Terdapat beberapa aksi nyata yang telah dilakukan oleh Unilever. Seperti misalnya yang pertama adalah mengkampanyekan kepada masyarakat untuk menjadi hashtag generasi pilah plastik. Kampanye ini ditujukan untuk mengajak masyarakat untuk menjadi generasi yang lebih peduli terhadap lingkungan. Hashtag generasi pilah plastik diharapkan dapat menjadi bagian dari komunikasi, informasi, dan juga edukasi yang mendorong konsumen berbagi peran dengan menanamkan kesadaran bahwa memilah sampah plastik dari rumah merupakan hal yang mudah dan bermanfaat bagi diri sendiri, masyarakat, dan juga lingkungan. Yang kedua yaitu bijak dalam penggunaan plastik pada produknya. Jadi, beberapa produk Unilever sudah mengurangi penggunaan plastik baru dan beberapa malah sudah menggunakan 100% plastik hasil daur ulang. Contohnya saja seperti botol kecap Bango, sabun Rinso, dan Love and Beauty Planet. Kemudian yang ketiga yaitu kampanye pengurangan sisa makanan untuk lingkungan yang lebih lestari. Tahu nggak sih bahwa limbah sampah makanan di Indonesia sudah mencapai 23-48 juta ton per tahun. Dan ini merupakan jumlah kedua terbesar di dunia. Nah, menyikapi isu tersebut bertepatan dengan peringatan World Food Day 2021, Unilever Indonesia melalui produknya Royco memulai kampanye lezat tanpa sisa. Kampanye ini mengajak keluarga Indonesia mengurangi sisa makanan berlebih dengan mengolahnya kembali menjadi aneka menu yang lezat. Dan yang terakhir adalah pabrik bebas limbah. Sejak tahun 2014, Unilever telah menerapkan kebijakan agar tidak ada lagi sampah atau limbah non-B3 dari pabrik maupun kantor yang berakhir di tempat pembuangan akhir sampah. Kemudian diketahui bahwa dari sumber web resmi Unilever, total daur ulang lumpur non-B3 pada tahun 2020 adalah 10,5 ton dengan penghematan biaya pengelolaan limbah mencapai 8,2 miliar. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.